Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amanda Cihanafiga, NIM 2020-20096. Cita-cita ingin menjadi seorang notaris. Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, April 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai putusan Pengadilan Negeri nomor 3/Pidana Biasa /2020 Pengadilan Negeri Jepara tentang tindak pidana pencurian. Di dalam duduk perkara atau kronologi kasus, bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa bersama Wahyu bertemu di dekat Pasar Juwono. Selanjutnya, pergi ke objek wisata Gua Manik, Turut Dukuh Donorojo, Desa Banyumanis, RT 2 RW 10, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Mengendarai sepeda motor dan sesampainya di tempat parkir objek wisata Gua Manik Donorojo, terdakwa bersama Wahyu mengawasi dan mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, datang saksi korban Stepanus Aldi Aprianto memarkir sepeda motor miliknya, yaitu Yamaha Vega warna perak nopol K6515S dikunci, namun tidak dikunci stang, ditinggal pergi melihat pertunjukan pam oam. Selanjutnya, terdakwa bersama Wahyu sepakat mengambil sepeda motor saksi korban Stepanus. Kemudian, terdakwa bertugas mengawasi kalau ada yang melihat. Sedangkan Wahyu yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencongkel atau membandrek kunci motor dengan menggunakan kunci obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah dan berhasil menghidupkan mesin. Lalu, terdakwa bersama Wahyu langsung pergi membawa Yamaha Vega warna perak nopol K6515S milik saksi korban Stepanus Aldi Aprianto untuk dimiliki terdakwa bersama Wahyu dan dibawa ke rumah terdakwa. Bahwa lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, saat saksi korban Stepanus pulang, sepeda motor Yamaha Vega miliknya sudah tidak ada dan berusaha mencari di sekeliling tidak ditemukan, lalu lapor polisi. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 di rumahnya Turut Dukuh Payak Timur, RT 24 RW 8, Kelurahan Payak, Kecamatan Kluwak, Kabupaten Pati, dan ditemukan barang bukti Yamaha Vega warna perak nopol K6515S milik saksi korban Stepanus yang diambil terdakwa bersama Wahyu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Wahyu, saksi korban Stepanus Aldi Aprianto menderita kerugian sebesar 5 juta rupiah. Di dalam dakwaan menyatakan bahwa terdakwa Heru Muhammad Rohim bin Ramijan bersama Wahyu ditahan di Rutan Pati pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di objek wisata Gua Manik, Turut Dukuh Donorojo, Desa Banyumanis, RT 2 RW 10, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Di dalam tuntutan,
menyatakan terdakwa Heru Muhammad Rohim bin Ramijan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega warna perak tahun 2008, nopol K6515S, Noka MH 34D 72038 J110109, Nosin 4D 71110108 beserta 1 lembar STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada pemilik saksi Stepanus Aldi Aprianto. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Pertimbangan hukum secara yuridis bahwa terdakwa bersama Wahyu telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna perak nopol K6515S pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berada di lokasi parkir objek wisata Gua Manik, Turut Duku Donorojo, Desa Banyumanis, RT 2 RW 10 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna perak nopol K6515S yang diambil terdakwa bersama Wahyu adalah milik saksi Stepanus Aldi Aprianto, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Wahyu mengambil sepeda motor untuk dimiliki, kemudian sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi bersama. Selanjutnya, bahwa cara mengambil sepeda motor yaitu merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa drei yang sudah dipersiapkan dari rumah. Lalu, merusak kunci kontak dengan drei agar mesin sepeda motor dapat dihidupkan. Setelah mesin motor bisa dihidupkan, dibawa pergi untuk dimiliki terdakwa bersama Wahyu. Bahwa terdakwa bersama Wahyu mengambil sepeda motor tidak ada izin pemiliknya yaitu saksi Stepanus. Pertimbangan hukum secara non-yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna perak nopol K6515S pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di lokasi parkir objek wisata Gua Manik, Turut Dukuh Donorojo, Desa Banyumanis, RT 2 RW 10 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Menimbang bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna perak nopol K6515S yang diambil terdakwa bersama Wahyu seluruhnya adalah milik saksi Stepanus Aldi Aprianto. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Stepanus Aldi Aprianto mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Di dalam vonis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Muhammad Rohim bin Ramijan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Di dalam pendapat menurut saya, vonis yang dijatuhi sudah memenuhi 3 elemen secara seimbang, yakni dalam kepastian hukum, sudah memenuhi ketentuan pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sesuai dengan kronologi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam elemen secara seimbang, yakni keadilan, sudah diputuskan secara seadil-adilnya dengan mempertimbangkan 1. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya. Dan yang terakhir, dalam elemen secara seimbang, yakni kemanfaatan, dengan adanya penjatuhan pidana tersebut menjadi shock terapi bagi terdakwa dengan harapan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang, sehingga putusan hakim membawa kemanfaatan bagi terdakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.